Selalu mau memberkati kita. Tidak pernah pelit dia itu. Sangat murah hati. Tetapi kenapa belum dan lama-lama terjadi? Nah, coba ya, kita buka dulu di Mazmur 89 ayat 4 sampai 5. Tapi sebelumnya kita baca dulu ayat 1 sampai 3. Mazmur 89. Yuk, kita dari 1 dulu ya. Ininya yang terutamanya sebenarnya ayat 45, tapi kita baca dulu ayat 1 sampai 3 dulu. Mari kita baca ya. Mazmur 89. Judulnya gini saudaraku ya. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ini agak aneh ya saudaraku ya, kok saya bilang. Tuhan disuruh setia kepada manusia. Walaupun sifatnya setia gitu, tapi diarahkan. Nah, saudara juga tahu, Tuhan itu ya setia kepada saya. Coba ayo sebutkan sama-sama kita. Tuhan setia kepada saya. Kita mesti sadar itu. Tuhan itu setia pada saya. Oleh sebab itu kita baca ya. Di sini nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Ya, mari ayat kedua. 1, 2, 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun temurun. Ya, stop dulu. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Jadi kalau kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, setia kepada kita, kita ini bagaimana? Nah, oleh sebab itu di sini Daud, saudaraku, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Pada saat saudara menyanyikan, memuji Tuhan, ya, itu saudara memuliakan Dia. Dan Tuhan itu senang, seperti tadi. Aku tidak menginginkan emas dan perak, tapi aku ingin memuliakan Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan. Itu yang benar saudaraku. Jadi saudaraku ya, terus kita lanjut ayat ketiga ya, 1, 2, 3. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kesetiaan Tuhan seperti itu. Tapi manusia suka tidak setia saudaraku. Tetapi Tuhan itu setia sekali. Oleh sebab itu kita bilang, aku mengasihimu Tuhan, aku sayang kepadamu Tuhan. Tapi mulut dengan tindakan itu berbeda. Itu saudaraku menyedihkan Roh Kudus. Jadi oleh sebab itu kita mesti kuat. Nah, kan kalau kita bilang, aku mau kuat, aku pasti bisa. Tapi kenyataannya masih begitu. Oleh sebab itu kita mesti tahu kita harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Baru kita mampu. Kalau enggak saudaraku, di dunia ini banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Membuat kita itu tidak kuat saudaraku. Nah ini baru di ayat 4 dan 5. Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat 5. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ini adalah saudaraku janji Tuhan. Di Alkitab ini banyak janji saudara. Termasuk perjamuan kudus. Saudara, kok perjamuan kudus itu bukan sekedar biasa-biasa saja. Oh ingat, kata Tuhan, ingat akan aku. Dari kita lakukan. Sebenarnya itu perjanjian. Makanya saya selalu menekankan bahwa perjamuan kudus itu bukan main-main. Makanya di gereja kita setiap minggu kita mengadakan perjamuan kudus. Supaya apa? Mengingatkan Tuhan dan mengingatkan kepada kita. Bahwa dengan perjamuan kudus itu, perjanjian kita itu kita ingat.
bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dia menderita, membayar lunas kita. Kalau enggak bagian kita neraka. Kemudian kita ingatkan dia, Tuhan, engkau sudah menebus aku. Dan kita pun juga ingatkan diri kita, aku sudah ditebus. Apakah cuma ada perjanjian aja? Kita harus melakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Walaupun kita di dunia ini, saudaraku, banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak pergumulan. Kalau kita ingat perjanjian ini, kita bisa berjalan bersama-sama dengan dia. Kita akan kuat sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Amin, saudaraku. Semuanya orang harus kembali, saudaraku. Kita tuh antri, semuanya sudah tahu itu. Oleh sebab itu, kita mesti hati-hati dalam hidup kita ini. Nah, di sini ya, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihan. Orang pilihanku, di sini disebut ya, saudaraku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba. Sama, di sini saudaraku. Engkau telah berkata, ya, Tuhan telah berkata, telah kuikat, ya, perjanjian dengan orang pilihan. Kita ini adalah orang pilihan. Amin, saudaraku. Amin. Kita bukan orang sembarangan, saudaraku. Kita orang yang paling beruntung, saudaraku. Ya, kita orang pilihan. Nah, di sini, saudaraku, aku telah bersumpah kepada Daud hamba. Sama, ya, Tuhan telah bersumpah kepada kita. Ya, berjanji, pegang janjinya. Dan dia tadi apa? Setia. Nah, di sini saudara ayat kelima. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Kalau kita tetap di dalam Tuhan dan benar, ya. Kan tadi janjinya apa? Kerajaanmu, kebenaranmu, apa milik siapa? Milik kita. Kita sudah tahu kerajaan itu bukan di sini, bukan di dunia ini, saudaraku. Kita itu milik sorga. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau ada yang menanya sama engkau, kalau kamu meninggal, yakin tak kamu masuk surga? Saudara, kalau mengerti siapa engkau, dengan yakin, aku percaya, aku masuk surga. Amin. Amin, saudaraku. Kalau saudara masih ragu-ragu, bertobat. Jadi, saudaraku, kita itu mesti sadar. Makanya waktu datang hari Minggu itu, kita tuh sudahlah, nggak usah sibuk-sibuk minta berkat lagi. Tuhan itu sudah menganugerahkan berkat itu adalah bonus, saudaraku. Jadi kita cuma jangan pikir jasmani saja, tapi yang terpenting rohani. Jangan takut, pasti Tuhan cukupkan. Nah, di sini saudaraku ya, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Jadi saudaraku, kalau saudara benar di dalam Tuhan, kerajaan itu saudara punya. Terus kebenarannya apa? Saudara, ini saudaraku lihat tuh. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan. Anak cucu kita pun diberkati. Jadi saudaraku, kita mesti menjadi contoh, saudara. Tadi ya, saya tuh dapat berkat, saudara, luar biasa tentang baptisan itu, saudara. Baru biasanya kan kita tahu ajari baptisan yang secara jasmani lah ya, kita harus percaya sesuai dengan Alkitab. Ini saya kenal sama seorang pendoa syafaat yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Tadi baru dia terangkan, baru saya mengerti ya, waduh luar biasa itu baptisan itu. Dia juga begitu, saudaraku. Jadi sebenarnya kok kita hidup ini ya, saudaraku, kita mesti ada mentor, saudaraku. Mentor itu maksudnya ya, saudaraku, yang mengajar kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudaraku, lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita pribadi sendiri bisa, saudaraku. Kalau Tuhan itu Tuhan
terlalu agung, terlalu suci sekali saudaraku. Ya, jadi kita tuh mesti bertahap saudaraku. Nah di sini nanti kita ini ya, saya sebentar aja ini tadi menerangkannya ini, tapi yang pokok doanya itu ya, terobosan untuk terjadinya dalam hidup. Jadi kalau kita benar saudaraku, bukan kita saja, anak cucu kita pun diberkati secara jasmani maupun rohani. Amin saudaraku. Kalau enggak saudaraku, banyak saudara dapatkan kemewahan di dunia ini, harta di dunia ini. Tapi kalau saudara tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pulang ke rumah Tuhan itu tinggal, saudara juga tak diingat lagi. Belum tentu juga anak cucunya mendapatkan itu terus semua. Tapi kalau kita benar, itu semua turun-temurun, turun pada anak cucu kita. Nah di sini saya mau ini lagi, terobosan terjadinya dalam hidup kita ya. Jadi kita sudah tahu nih, bahwa kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Saudara, mau nggak supaya doa-doa saudara doakan selama yang sudah lama segera terjawab? Mau nggak? Mau. Mau nggak? Mau nggak? Semua kita mau, termasuk saya mau. Jadi pertama kita mesti tahu kepada siapa kita minta. Nah kita yang hadir di sini kan tahu, kita datang kepada minta kepada Bapak kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita nggak mengerti, Tuhan suka kasih sama kita lengkap, kasih Roh Kudus supaya membantu kita, mengingatkan kita, mengajar kita, tempat kita bertanya, lengkap dia kasih sama kita. Kalau kita yang cerdas, kata Tuhan kan di Alkitab, jadilah cerdas. Kalau kita cerdas, saudaraku ya, kita mengerti, aku punya penolong. Kalau kita tidak cerdas, kita ada masalah, kita cari pertama sekali siapa? Manusia, saudaraku. Akibatnya apa? Dibilang, kok bersandar kepada manusia itu? Kecewa, saudaraku. Yang benarnya kita bersandar kepada Allah Bapa. Tapi Allah itu kan tidak bisa kita dengar suaranya. Kita tanya sama dia tidak bisa langsung jawab sama kita. Ya kan? Makanya orang itu ya saudaraku yang butuh, yang ingin meminta sesuatu, misalkan usahanya, bisa apalah saja gitu. Dia datang kepada siapa? Kepada kuasa kegelapan. Kepada dukun, kepada orang pintar. Padahal itu orang bodoh, saudara. Kepada orang pintar, untuk bertanya dan dia bisa langsung menjawab. Puaslah hati. Tapi risikonya besar. Jangan sesekali bertanya kepada begitu. Saudaraku, itu pertaruhannya itu nyawa. Ya. Kuasa kegelapan itu selalu tanpa pamrih. Tanpa pamrih saudara, minta sesuatu. Ya, gak pernah gratis dia tuh. Jadi saudara mesti ingat, minta kepada kuasa kegelapan itu, dia pasti meminta sesuatu. Gak mau gratis. Tapi kalau sama Tuhan kita beda. Ya, itu kita mesti tahu. Jadi saudaraku, supaya doa saudara dapat terjadi terobosan, saudara mesti tahu mintanya kepada Bapa kita, Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Amin. Saudara tahu hal ini. Bila saudara ketemu dengan teman-teman saudara yang lagi sesak, lagi apa, mereka itu datang kepada kuasa kegelapan. Saudara jangan diam. Tolong mereka. Beritahu itu tidak boleh. Ya. Kalau dia tetap melakukannya, saudara tuh kan saudara gak bisa memaksa orang. Tapi saudara sudah menyatakan kebenaran. Nah, kemudian saudaraku, kita harus mengerti, ya. Kita harus mengerti, kita meminta pada Allah Bapa yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita harus mengenal Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sudah bayar lunas kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus kita.
Saudaraku, banyak sekali orang ya sudah berdoa pada Tuhan. Udah Bu, aku berdoa sudah lama bener. Udah lama, tapi tidak terjadi perubahan. Bagaimana caranya supaya doa-doa saya terjawab? Saya juga mengalami demikian, saudaraku. Nah, saudaraku, saya tuh gini, walaupun kita, gini saudaraku, walaupun kita belum punya mentor saudaraku ya, yang orang yang dekat sekali sama Tuhan, bertahap-tahap itu biasanya Tuhan kirimkan orang itu untuk bisa membantu kita. Tapi tetap Roh Kudus itu mengajari kita hal-hal yang benar. Hal-hal walaupun kita belum bisa mendengar suaranya, tapi dia bisa berbicara sama kita melalui firman dari Alkitab ini saudaraku. Dia bisa berbicara pada kita pada waktu ada sesuatu kejadian saudaraku. Kalau kita peka, kita bisa. Tapi lama-lama makin tajam saudaraku. Saya pun juga begitu. Saya ketemu sama ini seorang pendoa syafaat. Dia saudaraku puluhan tahun sudah menjadi pendoa syafaat saudaraku. Saya baru tahu saudaraku. Dia bilang sama saya ini katanya berdoa syafaat. Apa yang saya sudah lakukan? Doa keliling, puasa, malah saya tinggalkan keluarga bisa melayani hebat-hebat gitu. Tapi saya lihat keluargaku, anak-anakku bukannya benar, malah tidak benar. Nangis kaki Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi ini sebenarnya? Tuhan itu mau apa? Apakah ini proses? Saudaraku, akhirnya karena dia terus-terus bertanya, benar-benar Tuhan itu membuka telinganya. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang pertama kali dia dengar. Dia kan mengatakan, apa yang kurang padaku Tuhan? Kasih tahu. Tapi dia bilang, Tuhan bilang sama dia, engkau tidak mencintai aku. Hampir mau pingsan dia dengarnya, saudara. Dari mau pingsan itu sampai naik darah dia. Dia bilang, Tuhan, engkau maha tahu kan? Engkau lihat gak perbuatanku? Aku setiap saat bahkan berjam-jam bisa memuji menyembah engkau. Tapi kenapa engkau mengatakan aku tidak mencintaimu? Tahu gak saudaraku? Tuhan jawab apa sama dia? Betul. Engkau berdoa, memuji, menyembah aku. Tapi kamu itu buntut-buntutnya, kamu ada maunya. Baru dia tahu. Jadi Tuhan, aku mau engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Tak usah engkau minta-minta apa-apa padaku. Aku tahu. Coba kita buka saudaraku ya. Amsal 20 ayat 27. Mari kita baca ini. Jadi kita juga bisa belajar saudaraku. Supaya kita tidak sia-sia saudara. Sudah? Yuk mari kita baca. 1, 2, 3. Roh manusia adalah perintah Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Nah, saudaraku, kalau kita memuji menyembah Tuhan, sudah. Jangan minta apa-apa. Itu saya sudah berapa kali. Sekarang saya ajarin semuanya. Saya ada kesempatan khotbah, semua saya ajarin begitu. Saya beritahu, itu begitu. Karena saya praktekkan dulu, saudaraku. Dulu saya pun juga begitu, sama seperti dia. Pendoa teman saya itu. Penderitaan saya, nangis terus. Sampai bilang, Tuhan, kapan ini beresnya Tuhan? Kapan Tuhan? Malah lelah, capek. Sama, dia juga begitu. Kok kita sama ya? Dia kasih tahu sama saya belajar. Saya mau, sekarang saya sudah pintar. Saya nggak mau tahu, saya praktekkan benar-benar.
dan terjadi keajaiban. Percepatan itu terjadi ternyata. Kalau saya bersaksi panjang, tapi saya bahagia sekali saudaraku. Apa yang selama ini saya rindu-rindukan belum dapat saudara. Saudaraku, jangan pikir cuma materi ya saudaraku. Rohani kita punya itu penting saudaraku. Saudara bisa mendapat damai sejahtera yang benar-benar. Walaupun saudara belum di sorga, saudara sudah dapat damai sejahtera di dunia ini saudaraku. Amin. Itu yang paling dahsyat saudaraku. Nah di sini saudaraku. Terus ada lagi disebutkan sini. Coba kita buka ya. Bapak itu ingin dia disembah kayak apa? Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4. Yuk kita baca. Yohanes 4 ayat 23. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, tahu kan? Bapa ingin penyembah begini. Nah, saudaraku, ya. Ayat 24. Coba. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, tubuh kita ini saudaraku ya, ini tubuh, jiwa, roh. 3 itu. Tuhan itu mau kita itu masuk dalam roh. Dia bisa disembah, dipuji dan disembah itu roh. Jiwa bisa memuji, bisa karena kita hidup bisa memuji. Tetapi beda saudaraku. Ya, beda sekali saudaraku. Makanya ini saya sedikit ya. Roh itu saudaraku. Kalau saudara pergi ke kuasa kegelapan, yang dia ikat apa saudaraku? Roh saudara dia ikat. Saudara susah sekali bisa dekat sama Tuhan. Terikat, terselubung. Ya. Jadi saudaraku, ya, kalau kita memuji, menyembah dia, ya, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu antara aku dengan Bapakku, antara aku dengan Tuhan Yesus. Itu lakukan saudaraku. Seperti tadi Amsal 20 ayat. Jangan minta apa-apa. Karena Tuhan tahu. Sampai di lubuk hatimu yang terdalam Tuhan sudah tahu. Tak usah ceritakan apa-apa. Hanya puji, sembah dia. Agungkan dia. Berterima kasih kepada dia. Saudara akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saudara tahu. Saudara tahu. Kenapa itu terjadi? Percepatan terobosan terjadi. Pada waktu kita memuji, menyembah dia, memuliakan kepada dia, berterima kasih, mengingat betapa besarnya dia, api cinta Tuhan itu turun pada kita, saudara. Turun pada saudara, dalam kehidupan saudara. Dan api cinta itu menurut mama kita, bukan untuk kita saja, saudara. Api cinta itu mengalir. Itu secara roh saudaraku. Mengalir dia saudaraku. Kepada siapa? Orang yang di ujung yang saudara doa-doakan. Mengalir ke orang itu saudaraku. Api cinta itu. Api cinta itulah yang menobatkan orang itu. Membawa orang itu sadar saudaraku. Kita tidak usah capek jadinya saudaraku. Luar biasa. Saudara praktekkanlah. Saya sudah praktekkan saudaraku. Makanya saya tuh dengan sukacita, saya terus menerus kasih tahu sama yang lain. Ayo. Bukan saya saja menikmatinya, kamu juga. Dan juga ada tuh di Tuhan Yesus kan waktu itu kan di perempuan Samaria. Pernah kita baca ya. Perempuan Samaria itu kan Tuhan Yesus sudah haus banget datang. Berilah aku minum. Terus orang Samaria itu bilang, engkau orang Yahudi kok minta minum sama saya? Kan gak boleh. Orang Yahudi itu memandang rendah orang Samaria. Terus Yesus bilang gini, kalau kamu tahu siapa yang meminta minum sama kamu, pasti kamu minta sama dia. Karena dia mempunyai air yang hidup. Kok air yang hidup itu tidak usah
ya dia harus cari-cari kemana-mana. Karena di dalam dirinya sudah dikasih Allah Bapa tuh air itu. Tuhan, langsung dia menangkap rupanya wanita ini. Karena dia langsung diberkati sama Tuhan, dikasih karunia untuk mengerti. Tuhan, kalau begitu kasihlah aku air ini. Sedangkan dia belum timba, sudah langsung dia minta sama Tuhan. Tuhan, kalau betul itu ada air itu, ya. Kalau betul ada air itu, udahlah Tuhan kasih aku aja. Aku gak usah bolak-balik timba air itu haus terus katanya. Perlu lagi. Kok ada di dalam diriku, aku gak perlu. Nah, saudaraku, disitulah wanita itu bertobat, saudaraku. Demikian juga kita. Pada waktu kita pujian penyembahan, ya, air itu, saudaraku. Air itu, Tuhan kasihkan air hidup. Api cinta Tuhan turunkan, air hidup juga mengalir. Saudara tahu nggak, air hidup itu kalau ada saudara miliki, saudara dapatkan itu, saudaraku. Air itu, saudaraku, ya, akan mengalir juga kepada orang-orang yang kita doakan, kepada doa-doa kita, tanpa saudara berbicara lagi sama Tuhan minta ini minta itu, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ya, air itu api cinta Tuhan. Api, ya saudaraku. Api cinta Tuhan itu. Ya, air itu selalu di bawah, saudaraku. Ya, api cinta Tuhan turun kepada air itu. Air itu akan panas membara. Panas membara, saudara. Ada dalam diri saudara. Sehingga kuasa-kuasa kegelapan, sampai guna-guna tidak bisa mengenai saudara. Amin, saudaraku. Kalau apa? Api cinta Tuhan itu, apinya itu turun. Dan air yang saudara dapatkan itu, mata air yang dari mata air hidup itu, saudara miliki dalam diri saudara. Membara. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa kena kepada saudara. Karena saudara dekat sama Tuhan. Dan itu akan melanda semuanya dalam doa-doa saudara. Apakah saudara gak boleh berdoa? Jiwa saudara yang berdoa. Sekarang jiwa saudara. Kita berdoa kan? Kok kita lihat, kan kita di dunia nih. Kita lihat sekeliling kita. Oh, lihat itu. Lihat anak kita begini. Lihat orang lain begitu. Ada rasa kasih sama kita. Api cinta itu Tuhan sama kita. Kita dikaruniakan, saudaraku. Buah roh, saudaraku. Sehingga kita punya kasihan ya. Kita doakan dia, saudaraku. Nah, pada waktu kita doakan, kita meminta ini, minta itu. Boleh gak? Boleh, karena dia Bapak yang baik. Mintalah. Kalau engkau belum dapat pekerjaan, minta sama dia. Boleh. Minta, aku perlu Tuhan. Aku perlu ini Tuhan. Boleh. Ya, saudaraku. Nah, pada waktu, saudaraku, saudara berdoa begitu. Di jiwa, iblis masih bisa masuk, saudaraku. Dia akan bilang, tuh doa lama-lama, begitu-gitu, rajin aku. Mana doamu dijawab? Belum lagi yang lain ini masalahnya. Tuh gini, mana? Banyak gak terjadi kebimbangan? Banyak, saudara. Karena di jiwa itu, roh jahat itu masih bisa masuk, saudara. Jadi kita bisa terpengaruh, saudara. Tapi kalau saudara ya menyembah Tuhan di dalam roh itu benar-benar, saudara tidak akan bisa ditipu oleh iblis lagi. Amin, saudaraku. Praktekkan, saudaraku. Ya, dengan jiwa itu kita masih, makanya Tuhan bilang, Tuhan itu baik, saudaraku. Makanya itu gak terbuka, saudaraku. Kalau kita dekat, makin dekat sama Tuhan, makin dekat, makin kita mengerti. Oh begitu. Oh begitu. Tapi kalau gak kita sibuk. Pak Pendeta doain saya. Bagian ini doakan saya. Terus minta doa. Berdoa syafaat panjang-panjang terus. Tapi belum dapat percepatan. Nah, setelah kita tahu begitu, saudaraku ya. Jadi kita ya, kalau di jiwa itu kita berdoa, kita menyembahkan jiwa kita. Boleh, pasti memuji, seperti memuji menyembah biasa, gak apa-apa. Memuji. Tapi saudaraku, pada waktu memuji menyembah Tuhan, buntut-buntutnya kita ada sesuatu yang kita minta. Kok kita menyembah dalam jiwa?
Sudah mengerti ya saudaraku ya? Jadi waktu menyembah kita dalam roh itu beda dengan menyembah dalam jiwa. Kok dalam jiwa saudara berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, itu biasa. Di mana-mana bisa terjadi. Kita juga bisa tuh, nggak apa-apa. Tapi itu karena ada maksud kita kemudian. Tuhan tahu loh ya Tuhan, aku minta ini loh. Bentuk-bentuknya kita kasih tahu Tuhan. Ya, bedanya kok roh, enggak, kita tidak minta-minta lagi. Kita langsung menyembah Dia, memuji Dia. Tuhan sendiri menyelidiki lubuk hati kita. Dia senang, sayang pada kita. Kalau jiwa, ya kita memuji menyembah boleh, tidak apa-apa. Karena kita itu masih manusia, kita masih boleh. Bukan nggak boleh, hanya memuji. Tapi itu masih bisa bimbang, saudara. Karena kekuatan roh itu, api cinta itu tidak sebesar kalau kita menyembah memuji Tuhan. Apakah enggak waktu kita pujian penyembahan secara jiwa sejawa itu enggak terjawab? Terjawab. Bukan enggak terjawab. Makanya saudaraku ya, saudara perhatikan. Makanya hamba-hamba Tuhan, kita semuanya nih saudaraku. Tuhan berikan karunia. Ada hamba Tuhan diberikan karunia apa? Kesembuhan. Dia melayani Tuhan hebat, luar biasa. Tetapi saudaraku masih bisa jatuh. Bukan gak bisa saudara, masih bisa. Karena karunia itu saudaraku Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dikaruniakan kepada kita. Karunia apa? Kamu pintar komputer, dikaruniakan. Bukan itu datang tiba-tiba. Kamu bisa belajar sungguh-sungguh. Ya, itu karena karunia. Tapi saudaraku, berbeda sekali saudaraku. Karunia itu, makanya kok kita sadar karunia itu benar dari Tuhan, dari apa, kita mengucap syukur berterima kasih padanya. Nah saudaraku ya, tadi saya ini, jadi kita sudah tahu ya kok memuji menyembah di dalam roh kita ya, dalam roh kita itu kita pujian, terus ke jiwa kita saudara sudah bisa membedakan dan ikut saja, itu maksudnya tubuh kita ikut saja saudaraku. Makanya pada waktu saudaraku memuji menyembah Tuhan, jiwa itu masih, kan kita masih aktif nih. Pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba saudara bisa ingat. Sebentar lagi saya mau makan apa ya? Atau pekerjaan apa? Lagi menyembah itu bisa masuk saudaraku. Pernah enggak saudara alami begitu? Ya, pada waktu kita memuji menyembah bisa ingat. Padahal kita lagi bicara nih sama Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berbicara sama Tuhan dengan pujian. Tapi bisa ingat pada yang lain. Oleh sebab itu saudaraku, kalau saya pribadi pun bukan saya langsung bisa begitu terus, nggak bisa saudara. Awalnya susah saudara. Padahal saya sudah melayani sudah 30 tahun saudara. Tiap hari itu doa, muji Tuhan tidak pernah berhenti. Tapi saudaraku masih mengalami begini terus gak karu-karuan. Nah sesudah saya tahu hal ini, saya bilang sama Roh Kudus, saya mau masuk memuji menyembah. Tolong saya, Roh Kudus. Kemudian saya bilang, kata, hai tubuhku, jiwaku, rohku, marilah kita bersatu hati masuk dalam hadirat Tuhan. Itu saya lakukan. Baru saya tenang, saudara bisa memuji menyembah Tuhan. Tidak ada pikiran lain-lain lagi, saudara. Saudara bisa praktekkan begitu ya. Karena kita punya Roh Kudus yang menolong kita. Ya saudaraku ya. Jadi saudaraku, kita mesti minta ya. Cinta Tuhan, berikanlah aku bisa menyembah Engkau, memuji Engkau dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Ya, nah di sini saudaraku ya, penyembah itu ya berdoa, pendoa syafaat belum tentu menjadi penyembah. Orang berdoa syafaat itu biasanya dulu dia memuji menyembah. Tapi saudaraku, pendoa syafaat itu mendoakan orang lain ya, kok pendoa syafaat itu belum tentu menjadi penyembah yang benar. Tetapi saudaraku, penyembah itu adalah pendoa syafaat karena
keluar dari lubuk hati yang paling dalam, penyembah itu bisa duduk di kaki Tuhan. Dari gini saudaraku, ya maksudnya, kok kita berdoa syafaat, terus kita berdoa syafaat, itu bagus nggak? Bagus. Tuhan dengar nggak? Dengar, ya. Tapi kapan terjadinya? Itu kita tunggu terus. Nah, tapi penyembah itu saudaraku, saudara masuk ke hadirat Tuhan seperti yang saya bilang tadi, ya. Pada saat saudara tidak minta apa-apa lagi, ya, saudara menyembah, itu api cinta Tuhan itu turun. Itu yang bekerja, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara praktekkan, percepatan terjadi, saudaraku. Itu sudah bukan saya saja, ya. Saya juga mengajarkan kok setiap PA itu ya, saya juga ajarkan pada waktu doa syafaat sekarang hari Selasa, saudaraku. Makanya saudaraku, ada saudara datanglah hari Selasa, saudaraku. Dapat saudara rasakan berbeda, saudaraku. Berbeda saudara nanti. Ya, jadi saudaraku, kita itu ya mengucap syukur terima kasih. Saya suka itu sama Tuhan, ya. Saya tuh rindu Tuhan supaya maksudnya di gereja ini tidak ada kosong itu kursi-kursinya. Tuhan, boleh gak kita minta begitu? Boleh, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan sebenarnya, saudara, ya, hati yang mencari Dia sungguh-sungguh. Hanya itu, saudara. Hanya itu, saudara. Saudara, seperti biasa saudara mau berdoa minta apa saja boleh. Tapi lakukanlah, datang ke hadirat Dia, memuji menyembah Dia sungguh-sungguh, ya. Sama Maria, sama Marta. Tapi Tuhan memuji siapa? Maria. Karena dia mau duduk diam di kaki Tuhan. Si Marta, benar nggak dia? Benar. Masa tamu datang nggak dilayani? Dilayani. Tapi dia sibuk soal begitu saja. Tidak ada waktu dia untuk dekat sama Tuhan. Sampai Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, kamu sibuk begitu-gitu. Itu Maria yang mendapatkan yang terbaik. Jadi saudaraku, kita datang setiap minggu ke gereja, saudaraku. Kita mengucap syukur terima kasih. Kita juga dapat pengajaran, saudaraku. Ya, sebenarnya saudara ditempatkan sini itu seperti hamba Tuhan yang gembala. Itu sebenarnya mentornya. Dia mengajarkan, dia itu yang ini. Makanya kok misalkan kok mengajar banyak-banyak gini kan waktunya kan sangat terbatas. Tapi kalau misalkan sampai satu tempat yang kecil gitu ya, jumlahnya juga gak boleh banyak, itu orang yang dibimbing itu harus bertumbuh. Jadi kalau saudara datang, apakah Selasa doa syafaat, apakah PA, apakah waktu hari Sabtu pengajaran tentang konseling dan pelepasan, saudaraku, itu jumlahnya nggak banyak. Jadi, tapi kita bisa melihat orang-orang itu bertumbuh, saudaraku. Saudara mau bertumbuh nggak? Harus bertumbuh. Kalau saudara nggak bertumbuh, tidak akan berbuah. Begitu terus kerdil. Oleh sebab itu, saudara, berdoalah, minta kepada Tuhan Yesus, ya, minta kepada Tuhan Yesus. Mintanya apa, saudaraku? Beri aku hati mengasihi-Mu, Tuhan. Beri aku hati mengasihi-Mu, Tuhan. Kan sudah paling banyak kita minta apa, saudaraku? Kebutuhan hidup kita di dunia ini. Boleh nggak? Boleh, saudara. Tapi sungguh-sungguh nggak, saudara, minta mengasihi Tuhan itu seperti saudara sungguh-sungguh minta sesuatu yang saudara inginkan. Coba nanti saudara koreksi diri masing-masing. Selama ini aku berdoa, apa saja yang kudoakan? Pernah enggak aku ingat Tuhan yang begitu baik kepadaku, yang begitu sayang kepadaku? Pernah enggak aku ingat Dia? Banyak orang kan sibuk mendoakan keluarga, usaha, kesehatan, semuanya. Itu boleh, saudaraku. Ya. Tapi pernah enggak kita ingat mengasihi Tuhan? Mencari Dia sungguh-sungguh. Pernah enggak kita ingat begitu? Kalau enggak, kalau belum, saudaraku, cepat lakukan, saudaraku. Karena apa yang saudara miliki di dunia ini adalah milik Tuhan.
yang dipercayakan kepada saudara, ya, bukan milik kita itu. Soal makanya pada waktu kita pulang kita tidak ada yang bawa apa-apa, datang juga tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa, tapi beserta Tuhan, itulah yang Tuhan mau, ya. Terus saudaraku, dengan saudara mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, saudara tuh kasih Tuhan itu turun nama saudara. Saudara juga bisa mengasihi orang sekitar saudara. Gak bisa diam saudaraku. Bila saudara melihat seseorang itu, aku gak bisa bantu. Tapi ada saja kita mendoakan dia. Diam-diam, dia juga gak tahu. Apakah saudara punya doa gak didengar Tuhan? Didengar. Karena kasih Tuhan itu ada di hati saudara sudah. Kalau enggak saudaraku, kalau enggak ada kasih Tuhan, enggak saudara. Kita katanya mengasihi, memberkati, apa. Kadang-kadang kita tuh punya supaya aku yang muliakan. Padahal tidak boleh seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, benar-benar kita lakukan seperti yang diinginkan. Amin ya saudaraku ya. Ya, puji Tuhan ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan supaya kita lebih mengerti dan mendapat percepatan dalam mendapat terobosan dalam apa yang kita doakan ya. Nah saudaraku, sampai segini aja ya saudaraku ya. Dan saudara nanti praktekkan ya. Mari saya ini sini ya. Pak ini ya mana?